Satu kalimat dingin dari putriku benar-benar meruntuhkan hatiku. Karena itulah, aku melemparkan buku tabungan yang berisi seluruh harta kekayaanku yang kukumpulkan dengan susah payah selama 30 tahun tepat ke wajah putriku. Apakah seorang wanita berusia lebih dari 60 tahun yang kehilangan suaminya, lalu bertemu orang baik, menikah lagi, dan menghabiskan malam-malam yang penuh gairah cinta, adalah sebuah dosa yang begitu memalukan dan menjijikkan di mata anak kandungnya sendiri? Semua ini bermula 6 bulan yang lalu, di sebuah warung lauk pauk kecil yang kukelola di lingkungan tempat tinggalku. Namaku Siti Aminah. Tahun ini usiaku menginjak 61 tahun. 5 tahun lalu, suamiku yang telah mendampingiku selama 30 tahun, tiba-tiba meninggal dunia akibat serangan jantung. Sejak saat itu aku hidup sendirian. Setelah putra dan putriku menikah dan meninggalkan rumah, hanya aku yang tersisa di rumah yang terasa begitu kosong ini. Beberapa bulan pertama, aku bahkan tidak bisa menelan makanan dengan benar. Setiap kali melihat sudut-sudut rumah yang pernah disentuh oleh suamiku, air mataku tumpah. Sampai-sampai aku berpikir lebih baik aku hidup dengan mata tertutup saja. Namun, benar kata orang, yang mati biarlah mati, dan yang hidup harus tetap melanjutkan hidup. Aku dihadapkan pada kenyataan bahwa sedikit uang asuransi dan uang pesangon yang ditinggalkan suamiku tidak akan cukup untuk bertahan di sisa hidupku. Karena itu, aku membuka warung kecil di ruko yang dulu rencananya akan kami kelola bersama dengan memasang papan nama warung lauk Bu Siti. Begitulah hari-hariku dimulai setiap jam 4 pagi. Di saat di luar sana masih diselimuti kegelapan pekat dan segalanya begitu sunyi, aku bangun dan membasuh wajahku yang sembab dengan air dingin. Pantulan diriku di cermin menunjukkan penuaan yang terjadi dari hari ke hari. Kerutan di sudut mata, kulit pipi yang mengendur, dan uban yang entah sejak kapan mulai memenuhi kepalaku. Aku benar-benar sudah jadi nenek-nenek sekarang. Sambil tersenyum getir, aku mengikat rambutku seadanya dan berjalan kaki selama 15 menit menuju warung. Jalanan subuh selalu sunyi. Hanya cahaya lampu jalan yang memanjangkan bayanganku seolah menjadi satu-satunya teman perjalananku. Saat aku membuka pintu warung dan menyalakan lampu, ruangan yang akrab namun menyayat hati ini menyambutku. Tempat yang dipenuhi perpaduan aroma minyak wijen yang gurih dan aroma cabai segar ini adalah satu-satunya ladang kehidupanku. Namun, setiap kali melangkah ke dapur, hatiku selalu terasa berat seperti batu. Tempat di mana suamiku biasanya berdiri untuk membersihkan perut ikan teri dan mengangkat panci-panci besar, kini kosong melompong. Setiap kali melihat ruang kosong itu, kerasa sakit, seperti ada bagian dadaku yang teriris kembali menyerang. Meski begitu, aku tidak bisa berhenti bekerja. Jika aku tidak bekerja, rasa rindu dan kesepian yang teramat sangat pada suamiku akan menelanku hidup-hidup. Aku menyalakan radio dengan suara keras dan mulai bergerak seperti mesin, membumbui teri kacang, merebus sayur bayam, dan memasak cumi asin balado. Setelah terus-menerus memotong dan mengaduk bumbu tanpa henti, tanpa sadar langit di ufuk timur mulai memutih. Saat aku membuka warung pada jam 8 pagi, pelanggan tetap di lingkungan kami mulai berdatangan satu persatu. Bu Siti, sayur bayamnya kelihatan enak hari ini. Anak-anak saya nggak mau makan kalau bukan pakai semur telur buatan ibu. Saat mendengar pujian-pujian seperti itu, aku bisa sejenak melupakan kesedihanku. Aku memaksakan diri menarik sudut bibirku, tersenyum menyambut pelanggan. Silakan dinikmati. Semoga hari ibu menyenangkan. Tapi sebenarnya, hatiku kosong. Senyuman itu hanyalah topeng.
Lewat jam makan siang hingga sore hari, langkah pelanggan mulai sepi. Waktu dari saat itu hingga warung tutup pada jam 7 malam adalah siksaan bagiku. Duduk sendirian di warung yang kosong, menatap kosong keluar jendela, segala macam pikiran berkecamuk di kepalaku. Bagaimana kalau aku jatuh sakit saat menua sendirian seperti ini? Kenapa aku harus hidup sesepian ini? Perjalanan pulang ke rumah di malam hari terasa lebih menyedihkan. Begitu masuk ke rumah yang gelap dan menyalakan sakelar, udara dingin dan kesunyianlah yang menyambutku. Mengeluarkan sisa lauk dari kulkas dan makan sendirian adalah momen paling menyedihkan dalam hariku. Dulu, aku dan suamiku duduk berhadapan, membicarakan hal-hal kecil yang terjadi hari itu sambil makan malam. Kini, hanya bunyi dentingan sendok yang memenuhi ruangan kosong itu. Setelah memaksakan diri menghabiskan makanan, entah aku sedang menelan nasi atau menelan kesepian, rasa hampa yang luar biasa datang menerjang seperti ombak. Begitulah aku bertahan selama 5 tahun. Bukan hidup, melainkan bertahan. Di hidupku tidak ada lagi tawa, debaran, atau harapan. Hanya hari-hari tanpa warna yang terus berulang. Membuka mata berarti pagi, menutup mata berarti malam. Hingga suatu hari, seperti biasa aku sedang menghabiskan waktu sore yang sepi, pintu warung terbuka perlahan. Ia adalah pria yang baru pertama kali kulihat, usianya sepertinya sepantaran denganku, sekitar awal hingga pertengahan 60-an. Kemejanya yang sudah usang, namun disetrika rapi, rambutnya yang tertata, dan yang terpenting, tatapan matanya yang terlihat baik dan hangat, sangat berkesan. Pria itu melihat-lihat lauk yang dipajang cukup lama dalam diam, lalu menunjuk ke arah semur tahu dan tumis daun pepaya buatanku. Tolong dua ini ya. Suaranya rendah dan tenang. Sambil memasukkan lauk ke dalam wadah, tanpa sadar aku memperhatikan tangannya. Ruas jarinya besar dan kasar, tapi entah kenapa tangannya terlihat jujur. Saat membayar dan bersiap pergi, pria itu berkata kepadaku, "Lauknya terlihat sangat rapi. Pasti enak." Itu hanyalah sapaan biasa dari seorang pembeli yang mampir lalu pergi. Namun entah kenapa hari itu, kata-kata tersebut tertancap dalam di hatiku. Bahkan setelah pintu tertutup dan pria itu menghilang, aku berdiri di sana cukup lama, merasakan kehangatan yang ditinggalkannya. Itulah momen pertama kalinya dalam 5 tahun, sebuah riak kecil muncul dalam keseharianku yang kelabu. Jika kalian penasaran bagaimana kisahku selanjutnya, mohon tekan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Satu kalimat dukungan hangat dari kalian adalah kekuatan besar bagi wanita kesepian sepertiku. Keesokan paginya, aku berdiri sedikit lebih lama di depan cermin. Apakah karena mimpi semalam yang terasa aneh? Atau karena sapaan hangat pria itu kemarin membekas di hatiku? Aku menyisir rambutku yang berantakan dengan rapi, dan alih-alih memakai baju sehari-hari berwarna kusam yang biasa kupakai, aku mengeluarkan blus berwarna sedikit lebih cerah yang kusimpan jauh di dalam lemari. Genit sekali kamu, Siti. Siapa juga yang mau lihat? Aku bergumam menegur diriku sendiri, tapi aku tak bisa menyembunyikan senyum tipis di bibirku. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa ingin tampil cantik di depan seseorang. Saat membuka pintu warung, membersihkan tempat itu, dan menata lauk pauk yang akan dijual hari itu, pikiranku melayang ke tempat lain. Apakah dia akan datang lagi hari ini? Lauk apa yang akan dia beli hari ini? Pikiran-pikiran itu terus berputar di kepalaku. Pelanggan datang dan pergi seperti biasa, tapi telingaku hanya terfokus pada bunyi pintu warung yang terbuka. Dan akhirnya, tak lama setelah jam 10 pagi, bersamaan dengan bunyi lonceng pintu yang khas, pria itu masuk.
Jantungku serasa jatuh ke perut. Pakaian rapi yang sama seperti kemarin, senyum yang lembut. Dia melihatku dan mengangguk pelan. Hari ini saya datang agak siang. Oh, tidak apa-apa. Selamat datang. Aku menjawab dengan berpura-pura tenang, tapi suaraku sedikit bergetar. Seperti kemarin, pria itu perlahan melihat-lihat rak kaca. Lalu kali ini dia menunjuk sayur bayam dan teri kacang. Tolong dua ini. Dan dia menambahkan, oh iya, semur tahu kemarin benar-benar enak. Rasanya persis seperti masakan mendiang istri saya. Mendengar kata-katanya, jantungku kembali berdebar kencang. Mendengar cerita tentang mendiang istrinya membuat hatiku ngilu. Tapi fakta bahwa dia mengingat masakanku dengan begitu istimewa, membuatku merasakan kebanggaan sekaligus debaran di saat yang bersamaan. Terima kasih. Syukurlah kalau Bapak suka, jawabku susah payah sambil memasukkan lauk ke dalam wadah. Tanganku sedikit gemetar sampai-sampai aku hampir menumpahkan lauknya. Saat membayar dan pergi, dia memberikan sapaan yang berbeda dari kemarin. Besok saya datang lagi. Semoga hari ibu menyenangkan, Bu Siti. Setelah dia pergi, aku berdiri termangu sejenak. Besok saya datang lagi. Kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Dia kini bukan sekadar pelanggan biasa. Dia perlahan menjadi orang spesial yang menciptakan riak di keseharianku yang mengering dan membangkitkan kembali perasaan berdebar yang sudah lama kulupakan. Sejak hari itu, aku selalu menunggunya setiap pagi. Saat dia membuka pintu warung dan melangkah masuk, itu adalah satu-satunya momen di mana hariku yang kelabu mendapatkan warnanya kembali. Kami mengobrol singkat setiap hari tentang cuaca, tentang lauk baru, atau kabar tetangga sekitar. Obrolan yang sangat sederhana. Tapi bagiku, itu adalah waktu yang paling berharga dan menyenangkan. Aku mulai berubah sedikit demi sedikit. Setiap kali berangkat ke warung, aku lebih memperhatikan pakaianku dan aku bahkan pergi ke salon untuk mewarnai rambut demi menutupi ubanku. Aku lebih sering melihat cermin dan ketika aku menemukan sedikit rona kehidupan di wajahku, aku tersenyum tanpa sadar. Aku masih seorang wanita, aku masih bisa merasakan debaran cinta. Menyadari fakta itu saja sudah membuat dadaku sesak karena bahagia. 1 bulan pun berlalu. Kini kami sudah cukup dekat. Aku mengetahui bahwa namanya adalah Budi Santoso, seorang pensiunan arsitek yang kini membuat kerajinan kayu sebagai hobi. Dia juga tahu bahwa namaku Siti Aminah dan sudah 5 tahun sejak aku ditinggal mati suamiku. Namun, kami masih hanya sebatas mengobrol singkat dengan etalase kaca di antara kami. Aku mengharapkan lebih, tapi aku tidak berani mengambil inisiatif. Di usia segini, aku takut dibilang tidak ingat umur atau takut ditolak. Hingga suatu Sabtu sore. Hari itu hujan turun rintik-rintik. Saat aku duduk sendirian menatap keluar jendela karena warung sepi, pintu terbuka dan Pak Budi masuk. Ia datang lebih lambat dari biasanya, membawa payung di tangannya. Hari ini saya ke sini bukan untuk beli lauk, katanya sambil berdiri di depanku. Aku menatapnya dengan tatapan bingung. Dia tampak ragu sejenak, lalu seperti sudah membulatkan tekad, dia membuka mulutnya. Bu Siti, kalau ibu tidak keberatan, maukah ngopi bersama saya? Melihat ke belakang, awal mula debaran kecil itu mungkin adalah sinyal dari kehidupanku sendiri. Sinyal yang mengatakan dengan jelas, jangan lagi mengurung dirimu dalam kesepian. Kamu berhak untuk bahagia lagi. Menjadi tua bukanlah akhir dari cinta. Saat itu aku mulai merasakannya dengan samar. Mendengar ajakan Pak Budi yang tiba-tiba, jantungku seolah jatuh ke dasar bumi, ngopi bersama.
Kalimat yang mungkin diucapkan dengan santai oleh anak muda, bagiku terasa begitu berat dan sekaligus mendebarkan. Selama lebih dari 30 tahun, aku tak pernah minum kopi berdua dengan pria lain selain suamiku. Wajahku terasa panas dan memerah. Ngopi? Suaraku bergetar bodoh. Melihat reaksiku, dia tersenyum canggung dan berkata, "Ah, apa saya terlalu mendadak? Kalau ibu merasa terbebani, tidak, tidak sama sekali." Aku tanpa sadar memotong perkataannya dengan cepat. Aku takut dia salah paham dan pergi begitu saja. Saya mau ngopi. Mendengar jawabanku, senyum lega mengembang di wajahnya. Kalau begitu, saya tunggu di depan sana setelah ibu selesai beres-beres warung. Dia berkata begitu, lalu keluar dari warung lebih dulu. Aku berdiri mematung di sana untuk beberapa saat. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ini mimpi? Aku mencubit pipiku pelan, dan rasanya sakit. Berarti ini bukan mimpi. Aku buru-buru membereskan warung. Pekerjaan menutup warung, yang biasanya memakan waktu 30 menit, ku selesaikan hanya dalam 10 menit. Tanganku bergerak sangat cepat sampai tak terlihat, sementara hatiku serasa melayang di awan. Aku harus pakai baju apa? Apa riasanku tidak terlalu tebal? Rambutku rapi tidak? Segala macam pikiran melintas di kepalaku. Saat aku mengunci warung dan keluar, Pak Budi sedang menungguku di seberang jalan dengan payungnya. Pemandangan hari hujan dan sosoknya terasa seperti adegan dalam film. Saat aku mendekat, dia memiringkan payungnya ke arahku. Sudah menunggu lama? Tidak. Saya juga baru saja keluar. Kami berdiri berdampingan di bawah satu payung. Dengan jarak yang begitu dekat hingga bahu kami hampir bersentuhan, jantungku berdegup kencang seolah mau meledak. Bahunya lebih lebar dari yang kubayangkan, dan dari tubuhnya tercium aroma kayu yang lembut bercampur dengan aroma hujan. Ada kafe yang sepi di dekat sini. Dia menuntunku, dan aku mengikutinya tanpa banyak bicara. Kafe itu memiliki suasana yang hangat dan nyaman. Saat kami duduk berhadapan di kursi dekat jendela, hujan yang turun di luar terasa semakin romantis. Kami memesan kopi americano hangat. Dengan cangkir kopi yang mengepulkan asap di depan kami berdua terdiam cukup lama. Keheningan yang canggung dan menegangkan sama sekali berbeda dari obrolan singkat kami di warung. Pak Budi yang pertama kali memecah keheningan. "Bu Siti, sebenarnya pergi ke warung ibu setiap hari adalah satu-satunya hiburan bagi saya." Mendengar pengakuannya yang tiba-tiba, aku mendongak karena terkejut. Tatapan matanya sangat serius. Setelah istri saya tiada 3 tahun lalu, saya membangun tembok dengan dunia luar. Saya hanya bolak-balik dari rumah ke tempat kerja kayu saya, tidak pernah berbicara mendalam dengan siapapun. Lalu saya tidak sengaja menemukan warung Bu Siti, dan sejak pertama kali melihat ibu, entah kenapa hati saya merasa tenang. Aku tak bisa berkata apa-apa. Aku hanya diam mendengarkan ceritanya. Waktu di mana saya bisa melihat Bu Siti setiap pagi dan bertukar sapa meski sebentar, bagaikan oase di padang pasir bagi saya. Karena itulah hari ini saya memberanikan diri. Karena saya ingin berbicara lebih dekat dengan Bu Siti. Kata-katanya yang tulus menghangatkan dadaku. Karena aku pun merasakan hal yang sama. Saya juga begitu. Saya selalu menunggu waktu kedatangan Pak Budi. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya kembali merasakan bagaimana rasanya menantikan seseorang. Mendengar pengakuanku, matanya bergetar lembut. Begitulah, kami mulai saling membuka kesepian dan luka kami. Aku bercerita betapa lembutnya mendiang suamiku, dan betapa kosongnya dunia ini setelah dia pergi. Dia bercerita betapa bijaksana dan hangatnya mendiang istrinya. Dan bagaimana dia masih menyimpan barang-barang kenangan bersama istrinya, karena belum sanggup membuangnya. Kami saling mendengarkan,
berempati pada kesedihan masing-masing, dan menyeka air mata satu sama lain. Aku tidak pernah menyangka akan mencurahkan isi hatiku sedalam ini kepada orang asing. Namun dia bukan lagi orang asing. Dia terasa seperti orang terdekat di dunia yang benar-benar memahami rasa sakitku. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, langit di luar jendela sudah gelap, dan lampu-lampu temaram menyala di dalam kafe. Kopi kami sudah lama dingin, namun hati kami terasa lebih hangat dari sebelumnya. Bu Siti, mungkin. Pak Budi ragu-ragu hendak mengatakan sesuatu. Aku menunggu kata-kata selanjutnya. Apakah boleh kalau kita sesekali bertemu seperti ini lagi ke depannya? Mendengar pertanyaannya yang hati-hati, aku mengangguk tanpa ragu. Ya, saya mau. Saya juga ingin begitu. Kami saling menatap dan tersenyum cerah. Dalam senyuman itu, terkandung harapan dan debaran akan ikatan baru yang baru saja dimulai. Sejak hari itu, kami bertemu 2 atau 3 kali seminggu. Kami berjalan-jalan di taman bersama, makan makanan enak, dan menonton film. Semakin lama kami menghabiskan waktu bersama, kami semakin jatuh hati satu sama lain. Dia adalah orang yang jauh lebih lembut dan humoris daripada yang kukira, dan aku menjadi orang yang mengembalikan senyumannya. Hidupku tidak lagi kelabu. Kehadirannya membuat hidupku bersinar dengan warna-warni yang cerah. Dan aku mulai berpikir dengan hati-hati, sangat hati-hati. Bersama pria ini, mungkinkah aku bisa menjalani sisa hidupku dengan bahagia lagi? Seiring berlanjutnya hubunganku dengan Pak Budi, hidupku berubah dengan sangat cepat. Saat membuka mata jam 4 pagi, aku tidak lagi gemetar karena kesepian yang menyiksa. Dan saat makan sendirian pun, aku tersenyum sendiri memikirkannya. Menjaga warung bukan lagi pekerjaan kasar seperti dulu, melainkan waktu penantian yang mendebarkan untuk bertemu dengannya. Pelanggan sering bertanya, ada kejadian baik apa? Karena wajahku terlihat berseri-seri. Setiap kali ditanya begitu, aku mengelak dengan beralasan karena cuacanya sedang bagus. Tapi di dalam hatiku, perasaan-perasaan seperti bunga di musim semi sudah mekar sepenuhnya. Hubungan kami menjadi selangkah lebih dekat pada suatu hari yang cerah. Hari itu, kami pergi piknik ke kebun raya di kota ini. Kami berbagi bekal nasi dan buah-buahan yang kusiapkan dengan sepenuh hati sejak subuh, tertawa dan bercanda layaknya sepasang kekasih berusia 20-an. Saat kami berjalan berdampingan di jalan setapak yang ditutupi dedaunan gugur, tiba-tiba Pak Budi menghentikan langkahnya dan menggenggam tanganku. Tangannya, seperti biasa, besar dan hangat. Siti, suara rendahnya saat memanggil namaku membuat jantungku serasa berhenti. Tatapannya lebih serius dan dalam dari sebelumnya. Maukah kamu menghabiskan sisa hidupmu bersama saya? Seketika itu juga, semua suara di dunia seolah terhenti. Di telingaku hanya terdengar suaranya dan suara jantungku yang berdetak gila-gilaan. Menikah lagi. Kata itu tak pernah terlintas di pikiranku. Setelah suamiku pergi, aku pikir perasaan cinta dalam hidupku sudah tamat. Namun pria yang berdiri di hadapanku ini menghancurkan semua kepasrahan dan ketakutanku dalam sekejap. Saya ingin membuat Siti bahagia, membuka mata bersama setiap pagi, makan bersama, tertawa bersama. Saya ingin membagikan keseharian yang biasa namun berharga itu bersamamu. Ketulusannya tersampaikan dengan jelas melalui suaranya yang bergetar. Tanpa sadar, air mata mengalir dari mataku. Itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata rasa syukur dan kebahagiaan yang menyapu bersih kesepian dan kepedihan selama 5 tahun terakhir. Aku mengangguk tanpa suara. Itulah jawabanku. Dia memelukku perlahan dan aku menangis lama di dalam pelukannya.
Angin yang meniupkan dedaunan seolah ikut merestui awal baru kami. Sejak hari itu, kami mulai mempersiapkan pernikahan. Mengingat usia kami, mengadakan pesta pernikahan yang mewah terasa tidak masuk akal. Jadi kami memutuskan untuk sekadar mengadakan syukuran makan malam sederhana dengan mengundang anak-anak dari kedua belah pihak sebagai bentuk akad janji kami. Masalahnya adalah putriku Dinda. Putraku, Aditya, sedang bekerja di cabang perusahaannya di luar negeri. Jadi aku memberitahunya lewat telepon. Syukurlah dia mendukung dengan santai. Kalau ibu bahagia, aku tentu ikut senang, Bu. Namun berbeda dengan Dinda. Suatu akhir pekan, aku mengundang Dinda ke rumah. Setelah menyiapkan makan malam yang enak, aku dengan hati-hati menceritakan tentang hubunganku dengan Pak Budi dan keputusanku untuk menikah lagi. Sepanjang mendengarkan ceritaku, wajah Dinda mengeras. Ibu serius? Iya, Nak. Ibu ingin menghabiskan masa tua bersama beliau. Dinda menghela napas panjang. Lalu, dia mulai melemparkan pertanyaan-pertanyaan tajam, seolah sedang menginterogasi. Bapak itu orangnya seperti apa? Kerjanya apa? Anaknya ada berapa? Hartanya seberapa banyak? Dinda, Ibu, zaman sekarang itu keras, Bu. Ibu tahu nggak betapa banyaknya penipu berkedok cinta yang mengincar janda-janda tua? Ibu mungkin polos jadi nggak tahu, tapi aku khawatir. Perkataan putriku memang tidak sepenuhnya salah, tapi ketidakpercayaan dan kecurigaan dalam kata-katanya menusuk hatiku. Dia bukan orang seperti itu. Dia pria yang sangat baik. Ibu tahu apa? Baru kenal berapa lama? Aku harus ketemu dia. Enggak, aku harus menyelidiki latar belakangnya. Dinda, akhirnya aku meninggikan suaraku. Ini pertama kalinya aku marah sebesar ini pada putriku. Mendengar nada tegasku, Dinda tampak sedikit terkejut. Dengan suara bergetar, aku melanjutkan kata-kataku. Kamu ini siapa berani mengatur-atur hidup ibu? Kamu tahu bagaimana ibu hidup selama 5 tahun ini? Ibu hidup seperti orang mati. Sekarang ibu baru saja mau mulai hidup lagi, tapi kamu malah mau menghalanginya. Kenapa? Mendengar jeritanku, mata Dinda terbelalak. Mungkin karena ini pertama kalinya dia melihat ibunya bersikap seperti itu. Keheningan terjadi beberapa saat. Akhirnya, Dinda membuka mulutnya duluan. Oke, Bu, maaf, aku terlalu berlebihan. Permintaan maaf Dinda sedikit melunakkan hatiku. Asalkan ibu bahagia, itu sudah cukup. Tapi ibu harus kenalkan bapak itu secara resmi padaku. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri orang seperti apa dia. Begitulah, aku mendapatkan izin yang rapuh dan menegangkan dari putriku. Aku tahu masih ada kecurigaan di hati Dinda, tapi aku percaya ketulusan pada akhirnya akan tersampaikan. Beberapa hari kemudian, aku dan Pak Budi bertemu dengan Dinda. Meskipun Dinda memberikan tatapan tajam dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak sopan, Pak Budi tetap menjaga senyum lembutnya dan menjawab dengan tulus. Sikapnya yang jujur dan percaya diri tampaknya sedikit demi sedikit melunakkan ekspresi Dinda. Akhirnya, hari syukuran pun tiba. Suasana di restoran keluarga tempat anak-anak dari kedua belah pihak berkumpul jauh lebih hangat dari yang kukira. Dinda juga bersikap jauh lebih ramah terhadap Pak Budi dibandingkan saat pertama kali bertemu. Melihat pemandangan itu, aku menghela napas lega. Aku berpikir, sekarang yang tersisa hanyalah hari-hari bahagia. Namun saat itu, aku belum tahu. Malam itu, sebuah dunia baru yang tak pernah kubayangkan sedang menungguku. Setelah acara syukuran yang sederhana namun hangat itu selesai, kami menuju ke apartemen Pak Budi. Tempat yang kini menjadi rumah kami itu adalah apartemen yang luas dan nyaman, jauh berbeda dengan rumah petak lamaku. Pemandangan lampu kota yang gemerlap,
terlihat seperti lukisan dari jendela ruang tamu, dan di atas rak, bukan lagi foto mendiang istrinya yang dipajang, melainkan foto kami berdua yang diambil hari itu. Dia menggenggam tanganku dan menunjukkan setiap sudut rumah. Ruang kerjanya, ruang kecil tempat ia menyimpan alat-alat kayunya, dan kamar tidur kami. Saat aku melangkah masuk ke kamar tidur utama, di mana ranjang berukuran king memenuhi setengah ruangan, jantungku mulai berdebar tak karuan. Malam pertama, menyambut momen ini lagi di usia 61 tahun, terasa begitu tidak nyata, sekaligus membuatku sangat gugup. Setelah suamiku tiada, malam hari selama 5 tahun bagiku hanyalah waktu yang sepi untuk menahan kesendirian dan kerinduan. Merasakan sentuhan seseorang dan berbagi cinta terasa seperti dongeng dari masa lalu yang sangat jauh. Kamu pasti lelah. Mandilah duluan. Mendengar suaranya yang lembut, aku mengangguk dan masuk ke kamar mandi. Saat mandi air hangat, kepalaku dipenuhi berbagai macam pikiran. Seperti apa malam pertama pasangan berusia 60 konon? Mungkin hanya sekadar saling merasakan suhu tubuh satu sama lain dan tidur dengan tenang? Api gairah masa muda pasti sudah lama padam, mengharapkan malam yang tenang seperti itu. Aku berganti pakaian dengan piyama sutra yang sudah kusiapkan dan keluar dari kamar mandi. Dia sudah duduk di tepi ranjang menungguku. Di bawah cahaya lampu tidur yang temaram, sosoknya terlihat sangat bisa diandalkan. Saat aku duduk dengan hati-hati di tepi ranjang, dia dengan lembut menggenggam tanganku. Siti, terima kasih banyak sudah bersedia mendampingiku. Kata-katanya yang tulus membuat hatiku tersentuh. Aku balas menggenggam tangannya dan menjawab, saya juga. Terima kasih sudah membuat saya kembali percaya pada cinta. Kami saling bertatapan dalam diam untuk beberapa saat. Aku bisa merasakan tatapan matanya semakin dalam. Dia perlahan mendekat dan menciumku. Ciuman yang lembut dan hangat. Aku memejamkan mata perlahan dan membiarkan tubuhku mengikuti arahannya. Semuanya terasa akan mengalir dengan tenang dan damai seperti yang kubayangkan. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Ketika ciumannya menjadi semakin panas dan sentuhannya semakin berani, aku sadar bahwa ada yang salah dengan perkiraanku. Saat lengannya melingkari pinggangku dengan kuat dan membaringkanku di atas ranjang, hawa panas yang terasa dari tubuhnya bukanlah milik seorang pria berusia 60-an. Gairahnya seperti gunung berapi yang meletus, seperti ombak ganas yang menerjang. Mas Budi. Aku memanggil namanya dengan panik, tapi sebagai balasannya, dia membungkam bibirku dengan ciuman yang lebih dalam. Saat tangannya melepaskan kancing piyamaku satu persatu, aku tidak berdaya dan sepenuhnya terbuai olehnya. Tubuhnya begitu padat, sulit dipercaya dia berusia 64 tahun dan setiap gerakannya dipenuhi dengan kekuatan dan gairah yang tidak kalah dengan pria muda. Malam tenang dan damai yang kubayangkan musnah tak berbekas. Sebagai gantinya, sebuah malam yang mengguncang seluruh tubuhku, penuh dengan gairah dan sensasi luar biasa terbentang di hadapanku. Aku nyaris kehilangan akal. Benteng tubuh dan pikiranku yang tertutup rapat selama 5 tahun runtuh tak berdaya menghadapi ungkapan kasih sayangnya yang tanpa ragu. Sensasi sebagai seorang wanita yang kulupakan tidak, yang kukira sudah mati mulai bangkit satu persatu dengan sangat intens. Mengerang di dalam pelukannya, aku merasa asing dengan diriku sendiri, namun di saat yang sama, aku merasa sangat bahagia, hingga tak bisa mempercayai bahwa aku merasa begitu hidup. Entah berapa lama waktu berlalu, ketika semuanya selesai dan dia berbaring di sebelahku, aku benar-benar kelelahan dan terengah-engah. Seluruh tubuhku basah oleh keringat, dan tidak ada setitik tenaga pun yang tersisa.
Tapi dia yang berbaring di sebelahku terlihat begitu santai dan damai. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya lembut sambil menyelipkan rambutku yang basah oleh keringat. Aku mengangguk dengan susah payah. "Tidak, aku tidak apa-apa. Masalahnya adalah aku merasa terlalu luar biasa." "Mas Budi, kamu beneran umur 64 tahun?" Mendengar pertanyaanku, dia tertawa malu-malu. "Kenapa? Apa aku kelihatan terlalu tua?" "Bukan, Mas benar-benar luar biasa tadi." Mendengar jawaban jujurku, tawanya semakin keras. Dia menarikku ke dalam pelukannya dan memelukku erat. Bersandar di dadanya dan mendengarkan detak jantungnya yang teratur, aku berpikir kosong. Apakah aku akan baik-baik saja ke depannya? Malam itu, tanpa menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut, aku tertidur lelap di pelukannya. Bahwa gairah seorang wanita tidak hilang oleh usia atau lingkungan, melainkan hanya tertidur sementara. Aku baru menyadarinya di malam itu. Dan ketika kita bertemu orang yang bisa membangunkan hasrat yang tertidur itu, gairah tersebut dapat menyala melampaui batasan usia, lebih membara dari masa muda manapun. Kejutan malam pertama bukanlah acara sekali lewat. Itu hanyalah trailer dari kehidupan yang menantiku di depan. Keesokan paginya, aku membuka mata dengan susah payah, merasa tubuhku seberat kapas. Karena bercinta dengan sangat kuat semalaman, setiap sendi ototku terasa ngilu. Umur segini bisa-bisa aku masuk angin, gumamku sendiri. Saat aku hendak bangun, lengan Pak Budi yang kukira masih tidur melingkari pinggangku. "Mau kemana?" "Masih pagi." Suaranya yang belum sepenuhnya bangun terdengar lebih rendah dan lebih mesra dari biasanya. "Harus siapkan sarapan." "Sarapannya nanti saja? Sekarang aku lebih menginginkan kamu." Kata-katanya yang nakal membuat wajahku memerah. Semalam kan sudah begitu menggebu-gebu, masa pagi-pagi begini lagi? Aku tidak bisa menyembunyikan rasa panikku dan terbata-bata. Api, tunggu. Namun dia sepertinya tidak berniat mendengarkanku. Dia menarikku kembali ke atas ranjang. Dan di dalam kamar yang diterangi sinar matahari pagi yang cerah, kami kembali saling memuaskan hasrat dengan gairah yang membara. Merasakan kenikmatan yang lebih terang-terangan dan jelas berbeda dengan malam yang gelap, aku sampai tidak bisa berpikir jernih. Pria ini benar-benar bukan pria sembarangan. Itulah momen saat aku menyadarinya lagi dengan seluruh tubuhku. Mulai hari itu, kehidupan pengantin baru kami berjalan ke arah yang sama sekali di luar dugaanku. Dia benar-benar pria yang tidak kenal lelah. Saat membuka mata di pagi hari, kami memulai hari dengan bercinta. Dan bahkan saat aku bersiap berangkat ke warung, dia selalu mencari kesempatan untuk memelukku dari belakang dan menciumku. Saat aku pulang dengan tubuh lelah setelah bekerja, dia menungguku dengan makan malam yang enak, dan setelah makan, dia selalu menuntunku ke kamar tidur. Di akhir pekan lebih parah lagi. Bisa dibilang kami menghabiskan hampir seluruh hari di atas kasur. Sejujurnya, beberapa hari pertama terasa sangat melelahkan. Seumur hidupku yang sudah 60 tahun, aku tidak pernah mengalami kontak fisik seintens ini. Jadi tubuhku tidak bisa mengimbanginya. Setiap pagi pinggangku pegal dan kakiku gemetar. Saat bekerja di warung pun, aku sering ketiduran. Pelanggan tetap sering bertanya, "Bu Siti ada kabar baik ya?" Wajahnya berseri-seri, tapi kok kelihatan capek banget. Setiap kali ditanya begitu, aku hanya tersenyum dan beralasan kurang tidur, tapi di dalam hati aku ingin berteriak, "Iya, saya nggak bisa tidur kalau malam." Tapi anehnya, meski tubuhku lelah, hatiku serasa terbang karena bahagia.
Ungkapan kasih sayangnya yang tanpa akhir membuatku sepenuhnya merasa sebagai wanita yang dicintai, sesuatu yang sudah kulupakan selama 5 tahun, atau bahkan tidak pernah benar-benar kurasakan sebelumnya. Dari tatapannya, sentuhannya, dan segala tentang dirinya, aku merasakan cinta dan gairah yang mendalam terhadapku. Aku bukan lagi janda tua yang kesepian dan menyedihkan. Aku adalah wanita paling bahagia di dunia yang menerima limpahan cinta dari seorang pria. Seminggu berlalu, dan aku sudah sepenuhnya beradaptasi dengan gairahnya. Atau mungkin, tanpa kusadari aku juga menginginkannya sebesar dia menginginkanku. Setiap kali berada dalam pelukannya, aku merasa seperti kembali menjadi gadis usia 20-an, dan aku sendiri sering terkejut menyadari bahwa tubuhku masih bisa merasakan kenikmatan yang begitu panas. Oh, jadi ini yang namanya kecocokan suami istri. Aku baru menyadarinya belakangan. Hidupku berubah 180 derajat. Aku mengurangi jam kerja di warung menjadi seminimal mungkin dan menghabiskan sisa waktuku bersamanya. Kami pergi ke pasar bersama, memasak, dan jalan-jalan. Aku bahkan belajar hobi ukiran kayunya. Melihatnya memegang tanganku yang canggung dan mengajariku cara mengukir kayu, ia terlihat sangat penyayang dan tampan. Setiap malam sebelum tidur, aku berbicara di dalam hati kepada mendiang suamiku. Pak, aku sangat bahagia sekarang. Bapak juga merestuiku dari surga, kan? Meskipun bukan berarti aku sama sekali tidak merasa bersalah, tapi aku percaya bahwa kebahagiaanku bukanlah sebuah pengkhianatan terhadap suamiku. Dia pasti juga ingin melihatku hidup tersenyum dan bahagia seperti ini. Di saat aku sedang tenggelam dalam manisnya masa pengantin baru, suatu hari, ketika aku dan Pak Budi sedang menonton film di ruang tamu, Dinda meneleponku. Ibu, akhir minggu ini kan peringatan haul Bapak? Ibu pulang kampung kan? Besok sore aku jemput ibu? Ya? Mendengar suara putriku, jantungku langsung mencelos. Aku benar-benar lupa. Akhir minggu ini adalah peringatan 5 tahun meninggalnya suamiku. Mabuk dalam kebahagiaan bersama Pak Budi, aku sampai melupakan hari yang paling penting itu. Rasa bersalah menerjangku seperti ombak. Bersamaan dengan itu, firasat buruk membuat kudukku merinding. Kalau Dinda tahu apa yang terjadi di antara kami, apakah dia bisa mengerti? Kenyataan bahwa aku melupakan hari haul suamiku membuatku tidak bisa tidur semalaman. Berada di pelukan Pak Budi, namun pikiranku dipenuhi hal-hal rumit. Rasa bersalah pada suami dan ketakutan bagaimana aku harus menghadapi Dinda. Pak Budi sepertinya menyadari kegelisahanku. Dia tidak bertanya apa-apa dan hanya menepuk punggungku pelan. Meski dihibur dengan hangat, rasa cemas di hatiku tidak kunjung reda. Keesokan sorenya, Dinda datang menjemputku sesuai janji. Saat aku turun ke tempat parkir apartemen Pak Budi dan masuk ke mobilnya, aku merasakan tatapan Dinda yang tajam. Enak ya ibu, tinggal di tempat bagus sekarang. Nada suara putriku entah mengapa terdengar menyindir. Oh, ini Mas Budi yang minta ibu tinggal sama-sama. Wah, nasib ibu bagus ya. 5 tahun bapak meninggal, ibu sudah tinggal di apartemen mewah sama suami baru. Dinda! Tanpa sadar aku meninggikan suaraku. Saat kata suami baru keluar dari mulutnya dengan nada meremehkan, sekujur tubuhku serasa disiram air es dingin. Kenapa, Bu? Ada yang salah sama omonganku? Dinda sama sekali tidak mundur dan memelototiku. Udara di dalam mobil berubah sedingin es. Aku tidak ingin berdebat lagi dengannya. Aku hanya menutup mulut rapat-rapat dan membuang muka keluar jendela. Sepanjang perjalanan menuju kampung halamanku, rumah keluarga Dinda dari pihak ibuku, hanya keheningan yang mencekik di antara kami berdua. Keesokan harinya, acara doa bersama, haul mendiang suami berjalan lancar.
Kerabat yang sudah lama tidak bertemu, ada yang berbisik-bisik saat melihatku sudah menikah lagi. Namun sebagian besar memberi selamat karena aku bertemu orang baik. Tetapi Dinda mempertahankan wajah kakunya sepanjang acara dan bahkan enggan menatap mataku. Melihat hal itu, hatiku serasa tercabik-cabik. Setelah acara selesai dan kami dalam perjalanan kembali ke Jakarta, Dinda akhirnya membuka mulut. Ibu, ibu udah ngapain aja sama bapak itu? Maksud kamu apa? Jangan pura-pura nggak tahu. Itu yang di leher ibu apa? Dari kemarin aku perhatiin. Mendengar kata-kata putriku, aku secara refleks menutupi leherku. Tanda merah bekas ciuman, cupang, yang ditinggalkan Pak Budi malam sebelumnya. Aku sudah berusaha menutupinya dengan syal. Tapi sepertinya mata jeli putriku tidak bisa dikelabui. Wajahku memerah karena malu. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa-apanya. Ibu, aku benar-benar kecewa. Umur ibu udah 60 lebih. Pantas ibu kelakuan menjijikkan kayak gitu. Apa yang bapak pikirin kalau dia lihat dari atas sana? Menjijikkan. Kata itu keluar dari mulut putriku, menusuk dalam ke jantungku seperti belati. Cinta yang kubagi bersama Pak Budi, semua momen yang membuatku menyadari kembali makna kehidupan dalam sekejap direndahkan menjadi sesuatu yang kotor dan memalukan. Dinda, itu cinta, bukan sesuatu yang menjijikkan. Lucu banget. Umur segitu ngomongin cinta? Itu sih cuma tua-tua keladi yang kesepian terus cari pelampiasan nafsu. Apa ibu bisa jamin kalau bapak itu nggak deketin ibu cuma gara-gara uang? Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Air mataku mengalir tanpa henti. Sangat menyakitkan menyadari bahwa kebahagiaanku dipandang sebagai sesuatu yang menjijikkan dan hina oleh putriku sendiri, orang yang seharusnya paling memahamiku. Dinda menurunkanku di depan apartemen Pak Budi, lalu melemparkan satu kalimat dingin sebelum pergi. Untuk sementara jangan hubungi aku. Aku lagi nggak mau lihat muka ibu. Ditinggal sendirian, aku terduduk di sana dan menangis terseduh-seduh untuk waktu yang lama. Kebahagiaan selama 1 minggu terakhir terasa sangat jauh bagaikan mimpi. Bahkan setelah masuk ke dalam rumah, air mataku tidak kunjung berhenti. Pak Budi mendekatiku dengan wajah khawatir, tapi aku tidak sanggup menceritakan kata-kata kejam yang diucapkan putriku. Aku hanya beralasan sedang tidak enak badan, masuk ke kamar tidur, dan mengunci pintu. Malam itu Pak Budi mengetuk pintuku, tapi aku tidak membukanya. Suara Dinda terus terngiang di telingaku, menjijikkan. Tua-tua keladi cari pelampiasan nafsu, penipu yang mengincar uang. Kata-kata itu mengobrak-abrik pikiranku. Apakah cinta dan hasratku pada Pak Budi benar-benar sekotor itu? Apakah kebahagiaanku adalah bentuk pengkhianatan yang melukai mendiang suami dan putriku? Aku tenggelam dalam kebingungan dan rasa bersalah yang tak terkendali. Pelukannya yang panas, semua momen yang membuatku terlahir kembali sebagai wanita, kini berubah menjadi kenangan yang memalukan dan penuh aib. Pikiran mengerikan bahwa mungkin kata-kata Dinda ada benarnya, mulai menyusup ke kepalaku. Sejak hari itu, seluruh udara di rumah kami terasa berat seperti timah. Bapak itu pasti ngincer uang, Ibu. Kata-kata itu mengikutiku siang dan malam, menyiksaku. Semua kontak fisik dengan Pak Budi terasa seperti dosa, dan aku bahkan merasa jijik melihat bayanganku sendiri di cermin. Wajah yang sebelumnya berseri kembali berubah menjadi kusam, dan senyuman benar-benar hilang dari bibirku. Aku mulai secara sadar menghindari Pak Budi. Dia tetap mendekatiku dengan lembut, tapi setiap kali tangannya menyentuhku, aku terkejut seperti tersetrum dan menghindarinya. Pelukannya yang hangat kini terasa seperti godaan berbahaya yang akan menjerumuskanku. Siti, ada apa? Kenapa kamu terus menghindariku?
Ketika dia bertanya, setelah menahan diri beberapa hari, aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku hanya mengulang alasan bahwa aku capek atau sedang tidak enak badan. Obrolan kami semakin berkurang, dan kami tidak pernah tertawa bersama lagi. Saat malam tiba, aku menunggunya tertidur, lalu keluar dan tidur meringkuk di sofa. Kamar tidur kami yang luas dan hangat kini menjadi tempat yang paling tidak nyaman dan menakutkan bagiku. Pak Budi menatapku dengan mata yang terluka, tapi dia tidak bertanya lebih jauh. Dia seolah hanya menungguku dalam diam sampai aku membuka pintu hatiku lagi. Namun, pintu hatiku sudah tertutup rapat. Perkataan Dinda memberiku stigma yang mendalam, dan aku memvonis diriku sendiri sebagai wanita tua yang tidak ingat umur dan memalukan. Hingga suatu hari, Dinda meneleponku. "Ibu, kita harus bicara." Nada suaranya masih sedingin dan setegas sebelumnya. Kami bertemu di sebuah kafe dekat rumah. Di depanku, wajah Dinda penuh dengan rasa jijik dan kekecewaan. "Putus sama bapak itu? Dinda, ibu, tolong sadar diri. Ibu lupa gimana bapak meninggal? Ibu lupa gimana ibu sendirian susah payah ngurus warung sambil besarin kami? Gimana bisa ibu segampang itu kasih hati ke laki-laki lain? Itu nggak gampang. Ibu juga sangat menderita." "Menderita apanya? Buktinya, ibu kelihatan bahagia banget. Wajah ibu aja sampai glowing. Ibu, apa yang bapak itu kasih ke ibu? Karena dia manjain ibu setiap malam. Ibu jadi kesenengan. Makanya, ibu sampai lupa sama bapak, lupa sama anak, terus senyum-senyum genit kemana-mana." Mendengar kata-kata vulgar dan tak terbayangkan keluar dari mulut putriku, aku kehilangan kata-kata. Darah di sekujur tubuhku serasa membeku. Cintaku, kebahagiaanku di mata putriku hanyalah sesuatu yang murahan dan menjijikkan seperti itu. Ibu pikir aku nggak tahu apa yang udah ibu kasih ke bapak itu. Warung peninggalan bapak, uang asuransi bapak, itu semua lagi ibu serahkan ke bapak itu, kan? Pantesan aja bapak itu seneng banget nyenengin ibu. Enggak, bukan begitu. Aku berusaha keras membantah, tapi suaraku bergetar lemah. Apanya yang enggak? Aku udah cari tahu semuanya. Bapak itu ngaku-ngaku arsitek, kan? Bohong. Dia cuma kakek-kakek yang buka bengkel kayu kecil di kampung. Ada rumor perusahaannya bangkrut, dan dia cuma punya tumpukan utang. Ibu cuma lagi dipermainkan sama penipu macam dia. Mendengar perkataan mengejutkan Dinda, kepalaku mendadak kosong. Pak Budi berbohong? Dia penipu yang banyak utang? Tidak mungkin. Dia bukan orang seperti itu. Namun, mendengar suara Dinda yang penuh keyakinan, kepercayaanku mulai goyah tanpa bisa ditahan. "Ibu pilih putus hubungan sama aku dan hidup sama bapak itu, atau putus sama bapak itu sekarang juga dan kembali ke aku? Aku nggak mau lihat ibu ditipu sampai habis semua tabungan dan akhirnya jadi gembel di jalanan." Dinda meninggalkan ultimatum itu, lalu bangkit dan pergi begitu saja. Aku tertinggal sendirian di kafe, meminum kopi yang sudah dingin dengan tangan gemetar. Memikirkan bahwa Pak Budi telah membohongiku, dan bahwa cintaku hanyalah bagian dari penipuan. Duniaku rasanya hancur berantakan. Apakah kelembutannya, kehangatannya, dan momen cinta kami yang membara itu semua bohong? Perasaan dikhianati dan putus asa menyelimutiku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Haruskah aku mempercayai cintaku, atau mempercayai kata-kata putriku? Setelah bertemu Dinda, duniaku benar-benar runtuh. Pikiran bahwa Pak Budi telah membohongiku, kecurigaan bahwa dia mungkin seorang penipu yang terlilit utang, mulai tumbuh subur seperti gulma beracun di hatiku. Segala tingkah laku dan perkataannya terlihat mencurigakan. Ketika dia tersenyum lembut padaku, aku merinding berpikir niat apa yang tersembunyi di balik senyum itu.
Ketika dia memelukku dengan penuh gairah, aku merasa mual membayangkan pria ini sebenarnya tidak menginginkan tubuhku, melainkan uangku. Aku mulai menolaknya sepenuhnya. Berada di ruang yang sama dengannya pun tak tertahankan, jadi aku beralasan dan tidur di warung selama beberapa hari. Dia menelepon dan mengirim pesan setiap hari. "Siti, kamu sakit? Kenapa tidak pulang? Tolong kasih tahu aku apa masalahnya. Aku akan mendengarkan semuanya. Aku merindukanmu, Siti. Tolong kembalilah." Mendengar suaranya yang memelas, hatiku rasanya tercabik-cabik. Perasaan mencintainya dan kemarahan karena merasa dikhianati bertarung hebat di dalam diriku. Tapi pada akhirnya, aku memutuskan untuk mempercayai kata-kata putriku. Darah lebih kental dari air, dan aku pikir tidak mungkin seorang anak akan membohongi orang tuanya sendiri. Beberapa hari kemudian, dengan tekad bulat aku menemuinya. Dia menyambutku dengan wajah pucat dan tirus. "Siti, sebenarnya ada apa? Tolong bicara padaku. Kita sudahi saja." Kata-kata dingin yang keluar dari mulutku membuat matanya bergetar karena putus asa. "Apa maksudmu? Kenapa tiba-tiba begini? Kamu membohongiku, kan? Kamu bilang kamu arsitek, itu semua bohong, kan? Kamu cuma punya utang menumpuk dan sengaja mendekati aku demi uangku, kan?" Aku berteriak dengan penuh kebencian. Mendengar kata-kataku, wajahnya seketika memucat. Dia terdiam cukup lama, hanya menatapku. Aku melihat luka dan kekecewaan yang mendalam di matanya, tapi aku berusaha mengabaikannya. "Siapa yang bilang begitu? Anakku. Anakku sudah mencari tahu semuanya. Aku dipermainkan oleh penipu sepertimu. Siti, itu salah paham. Aku akan jelaskan semuanya. Kumohon dengarkan aku." Dia mencoba menggenggam tanganku, tapi aku menepisnya dengan kasar. "Nggak perlu. Aku nggak mau lihat mukamu lagi. Menjauh dariku sekarang juga." Begitulah, aku menumpahkan kata-kata kejam yang akan kusesali seumur hidup kepadanya, berbalik arah, dan berlari keluar dari rumahnya tanpa menoleh lagi. Dari belakang dia memanggil namaku dengan putus asa, tapi aku tidak mendengarkan. Air mata turun deras seperti hujan, tapi aku tidak berhenti berlari. Sejak hari itu, aku kembali ke kehidupanku yang dulu. Tidak, kehidupanku bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Duniaku kembali menjadi kelabu, dan ada lubang raksasa di hatiku. Saat bekerja di warung, saat makan, saat tidur, wajahnya terus membayangi. Kenangan panas bersamanya terus menyiksaku. Penyesalan dan kerinduan datang menerjang seperti ombak, tapi nasi sudah menjadi bubur. Dinda memujiku, berkata aku sudah melakukan hal yang benar dan dia lega bisa melindungiku. Aku memaksakan senyum menanggapi kata-katanya, tapi di dalam hati aku menangis darah. Sebulan pun berlalu. Aku layu dari hari ke hari seperti bunga yang mengering. Aku kehilangan tawaku dan seluruh semangat hidupku, hingga suatu hari, sebuah surat diantar ke warungku. Pengirimnya, Budi Santoso. Dengan tangan bergetar, aku membuka surat itu. Di dalamnya terdapat surat panjang yang ditulis tangannya sendiri beserta beberapa lembar dokumen. Saat membaca kalimat pertama yang ditulis dengan tulisan tangannya yang kaku, jantungku serasa berhenti berdetak. Teruntuk Siti yang kucintai, apa yang ingin dia sampaikan kepadaku? Dan apa isi dokumen-dokumen ini? Aku membeku di tempat, tak sanggup membalik ke halaman berikutnya. Dengan tangan gemetar, aku membaca surat dari Pak Budi. Tulisan tangannya yang kaku namun tulus itu menusuk dalam ke hatiku. Teruntuk Siti yang kucintai, maafkan aku karena hanya bisa menyampaikan perasaanku lewat surat ini. Kamu pasti tidak ingin melihat wajahku lagi. Hari itu, saat mendengar kata-kata Siti, duniaku serasa runtuh. Tapi aku tidak menyalahkanmu.
Kesalahanku sangat besar karena membuatmu kehilangan kepercayaan padaku. Siti, aku tidak berbohong saat bilang aku seorang arsitek. Seumur hidup aku bekerja sebagai arsitek, dan aku juga punya biro kecil atas namaku sendiri. Namun 3 tahun lalu, ketika istriku didiagnosis menderita kanker pankreas stadium akhir, semuanya berubah. Aku mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkannya. Aku mencari rumah sakit terkenal di Singapura dan Penang, bahkan mencoba pengobatan obat baru yang belum terbukti efeknya. Dalam prosesnya, perusahaanku bangkrut, dan aku harus menjual semua aset serta rumah yang kukumpulkan seumur hidup. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah utang. Tapi aku tidak pernah menyesal. Demi bisa menghabiskan 1 hari saja lagi bersama istriku, aku bersedia melakukan hal yang lebih gila dari itu. Setelah istriku tiada, aku kehilangan segalanya. Yang tersisa hanyalah tumpukan utang dan sebuah bengkel kayu kecil. Oleh karena itu, ketika pertama kali bertemu Siti, aku tidak punya keberanian untuk mengakui kenyataan hidupku yang menyedihkan. Aku ingin terlihat baik di mata Siti. Aku ingin dikenang sebagai seorang pensiunan arsitek yang mapan, bukan pria tua yang terlilit utang. Aku melakukan kebohongan yang sangat bodoh. Aku benar-benar minta maaf. Tetapi Siti, perasaanku padamu tak sedetik pun pernah berupa kebohongan. Sejak pertama kali melihat Siti, aku sudah jatuh cinta. Senyuman hangat Siti, masakan yang rapi, bahkan tatapan mata Siti yang menyiratkan kesepian. Aku mencintai semuanya. Waktu yang kuhabiskan bersama Siti adalah momen paling membahagiakan dalam hidupku. Bersama surat ini, aku lampirkan beberapa dokumen. Bukti pelunasan utang-utangku, lalu surat kuasa pengalihan kepemilikan bengkel kayu ini yang merupakan satu-satunya hartaku atas nama Siti. Dan yang terakhir, polis asuransi jiwa yang diam-diam kubuat tanpa sepengetahuanmu. Penerima manfaatnya adalah Siti Aminah. Ya, itu kamu. Apakah aku harus mati dulu agar kamu mempercayai ketulusanku? Berbahagialah selalu, Siti cintaku. Ketika selesai membaca surat itu, tanganku bergetar hebat tak terkendali. Air mata membasahi kertas surat tersebut. Apa yang sudah kulakukan? Aku telah mengorek luka terdalam dari pria yang kucintai dan mendorongnya ke jurang kematian. Aku menjerit seperti orang gila dan berlari keluar. Aku berlari menuju bengkel kayunya, tempat di mana dia berada. Tolong, jangan sampai terjadi apa-apa. Kumohon. Pintu bengkel tertutup rapat. Aku menggedor pintu sekuat tenaga sambil memanggil namanya. Mas Budi, Mas Budi, buka pintunya. Kumohon. Setelah cukup lama, pintu terbuka dan dia muncul dengan wajah pucat pasi. Matanya menatapku dengan campuran rasa terkejut dan sedih. Siti, bodoh. Dasar orang bodoh. Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Kenapa? Aku memukul-mukul dadanya dengan kepalan tanganku sambil menangis terseduh-seduh. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menarikku ke dalam pelukannya. Maafkan aku, ini semua salahku. Maafkan aku. Aku memohon ampun di dalam dekapannya. Kami berpelukan erat dan menangis untuk waktu yang lama. Hari itu, kami saling menyembuhkan luka terdalam kami dan membuktikan cinta yang teguh yang tidak akan goyah oleh cobaan apapun. Dia siap membuang segalanya demi diriku, dan aku mendapatkan keberanian untuk melawan dunia demi dirinya. Beberapa hari kemudian, Pak Budi berkata dia akan menemui Dinda secara langsung. Dia ingin menghadapi masalah ini secara jantan dan meluruskan semua kesalahpahaman. Aku merasa takut, tapi aku memutuskan untuk mempercayai tekadnya dan mengikutinya. Toh, sekarang aku tidak lagi sendirian. Di dunia ini, seringkali
Apa yang terlihat oleh mata bukanlah kebenaran seutuhnya. Di balik kenyataan hidup seseorang yang tampak menyedihkan, mungkin tersembunyi kisah mengharukan yang tak bisa didengarkan tanpa derai air mata. Ketika Pak Budi memutuskan untuk menemui Dinda, perasaanku sejujurnya terbagi dua. Fakta bahwa dia mau turun tangan langsung menyelesaikan kesalahpahaman ini membuatku merasa aman dan bersyukur. Tapi di sisi lain, aku sangat takut kalau putriku akan melontarkan kata-kata menyakitkan lagi padanya. Aku adalah orang yang paling tahu tabiat putriku sendiri. Mas, apa benar-benar tidak apa-apa? Dinda mungkin akan bicara kasar lagi, kataku cemas. Tidak apa-apa. Ini cinta yang kupilih, dan ini tanggung jawabku. Jika dia adalah Putri Siti, dia juga orang yang berharga bagiku. Aku ingin bertemu langsung dan menyampaikan ketulusanku. Dari tatapan matanya yang tegas, aku tahu aku tidak bisa mencegahnya lagi. Kami menghubungi Dinda dan membuat janji untuk bertemu bertiga di rumahku pada akhir pekan sore. Semakin dekat hari pertemuan itu, aku merasa darahku terkuras habis setiap harinya karena gugup. Sementara itu, Pak Budi justru terlihat lebih tenang dariku. Daripada memikirkan bagaimana cara meyakinkan Dinda, dia malah lebih sibuk memikirkan makanan apa yang akan dihidangkan untuk Dinda nanti. Dinda suka makan apa? Tanyanya. Entahlah. Dia lumayan suka makanan pedas. Kalau begitu, aku harus masak ayam bumbu rujak. Itu masakan yang dulu sering kubuatkan untuk mendiang istriku. Dia tampak antusias mempersiapkan hari itu, seolah sedang menyambut tamu penting yang sudah lama tidak berkunjung ke rumah. Melihat sikapnya itu, hatiku perlahan-lahan mulai merasa tenang. Akhirnya akhir pekan yang dijanjikan tiba. Sejak pagi, aku membersihkan rumah untuk menyambut kedatangan Dinda. Pak Budi pergi ke pasar subuh untuk membeli ayam dan sayuran paling segar, lalu mulai memasak ayam bumbu rujak. Melihat tangannya yang besar dan kasar meracik bumbu hingga aroma sedap memenuhi dapur, aku mulai percaya bahwa ketulusan pria ini pasti akan tersampaikan pada putriku. Pukul 2 siang, bel berbunyi dan Dinda tiba. Wajah putriku masih terlihat dingin dan sinis. Begitu masuk ke ruang tamu, Dinda memandang Pak Budi dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu duduk di sofa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan yang mencekik menyelimuti ruangan. Pak Budi yang pertama kali membuka suara. Dinda, pasti capek datang jauh-jauh ke sini. Mari makan dulu. Walau masakan saya tidak seberapa, saya sengaja menyiapkannya khusus untuk Dinda. Dia meletakkan ayam bumbu rujak yang dimasak dengan sepenuh hati beserta beberapa lauk pauk di atas meja makan. Dinda duduk di kursi makan dengan terpaksa, tapi sepertinya dia tidak berniat mengambil sendok. Aku ke sini mau ngomong, bukan mau makan. Saya tahu. Tapi silakan makan dulu. Ibu kamu sudah sangat repot dari pagi menunggu kedatanganmu. Pak Budi mengambilkan potongan ayam dengan bumbu berlimpah ke atas piring Dinda. Menghadapi sikapnya yang hangat namun tegas, Dinda tidak bisa menolak lagi dan dengan enggan mengambil sendoknya. Sekali mencicipi, aku tidak melewatkan momen saat mata Dinda sedikit membesar karena terkejut dengan rasanya. Selama makan, Pak Budi mulai menceritakan kisahnya dengan suara yang sangat tenang dan rendah. Dia menceritakan dengan jujur mengapa dia terpaksa berbohong kepadaku, betapa berat penderitaannya setelah melepaskan kepergian istrinya, dan betapa besar kebahagiaan serta pelipur lara yang dia dapatkan setelah bertemu denganku. Tidak ada alasan atau kebohongan yang dilebih-lebihkan dalam ceritanya, hanya ketulusan murni. Nak, Dinda, saya sadar betul bahwa saya pria yang banyak kekurangan bagi ibumu.
Saya tidak punya harta, dan umur saya sudah tua. Tapi perihal rasa cinta saya pada ibumu, saya berani jamin saya tidak akan kalah dari siapapun di dunia ini. Dia berhenti sejenak dan menggenggam tanganku dengan hangat. Saya tidak mengharapkan apa-apa dari ibumu. Sebaliknya, saya ingin memberikan semua yang saya miliki. Alasan saya bekerja siang dan malam di bengkel kayu adalah supaya saya bisa secepat mungkin melunasi sisa utang saya dan menjadi pria yang tidak lagi memalukan di mata ibumu. Dan agar saya juga bisa menjadi ayah tiri yang bisa Dinda banggakan. Mendengar pengakuan tulusnya, pandangan mata Dinda mulai goyah sedikit demi sedikit. Saya tahu betul seberapa besar rasa sayang Dinda pada ibumu. Jadi, saya sangat mengerti kekhawatiran Dinda yang menentang hubungan kami karena peduli pada ibumu. Tapi Nak Dinda, pernahkah kamu sekali saja benar-benar mencoba memahami betapa kesepian dan menderitanya ibumu selama 5 tahun terakhir ini? Pertanyaan terakhir Pak Budi menusuk dada Dinda bak jarum yang tajam. Dinda tidak bisa menjawab apa-apa dan hanya menundukkan kepalanya. Dinda mungkin merasa malu karena selama ini dia lebih mementingkan perasaan dan pandangan orang lain ketimbang kebahagiaan ibunya sendiri. Hening yang cukup lama menguasai ruangan. Di atas meja makan, hanya tersisa kehangatan dari ayam bumbu rujak buatan Pak Budi. Apakah pada akhirnya Dinda akan sanggup menerima ketulusan pria ini? Setelah Pak Budi menyelesaikan pengakuan tulusnya, keheningan yang berat menyelimuti ruang tamu. Dinda tertunduk lesu, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Bahunya yang kecil tampak bergetar pelan. Dan melihat itu, aku bisa menebak betapa hebatnya badai yang sedang berkecamuk di dalam hatinya. Aku tak berani mengatakan apa-apa, hanya menunggu kalimat apa yang akan keluar dari mulut putriku selanjutnya. Entah berapa lama waktu berlalu, akhirnya Dinda perlahan mengangkat wajahnya. Kedua mata putriku sudah dipenuhi air mata. Ibu, suara putriku yang memanggilku terdengar parau dan sangat bergetar menahan tangis. Maafkan aku. Begitu kalimat itu terucap, air mata yang sejak tadi ditahannya pecah bagai bendungan jebol. Dinda menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Aku bangkit dari kursi, mendekati putriku, dan memeluk erat tubuh mungilnya. Ini salahku. Aku yang salah, Bu. Aku bilang aku ingin ibu bahagia, tapi sebenarnya aku cuma mikirin diriku sendiri. Aku cuma mikirin kesedihanku yang kehilangan bapak terlalu cepat. Dan aku gengsi mikirin apa kata orang tentang ibuku. Aku nggak pernah sekalipun benar-benar mikirin betapa kesepiannya ibu, betapa tersiksanya ibu selama 5 tahun ini. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku. Sambil mengelus punggung putriku, air mata panas juga mengalir dari mataku. Rasa kecewa dan sakit hati yang sempat kurasakan pada putriku mencair dan menghilang, digantikan oleh rasa iba dan penyesalan. Pak Budi hanya diam memperhatikan kami berdua yang saling berpelukan dan menangis menumpahkan luka masing-masing. Tatapan matanya yang hangat seolah menenangkan kami dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah menangis cukup lama, Dinda mulai sedikit tenang. Dia menyeka air matanya dan menatap Pak Budi. Om Budi, Om Budi, saya minta maaf. Saya sudah sangat kurang ajar pada Om. Tanpa mencari tahu kebenarannya, saya menuduh Om sebagai penipu dan melontarkan kata-kata yang menyakiti hati ibu. Saya benar-benar minta maaf. Dinda bangkit dari tempat duduknya dan membungkuk 90 derajat untuk meminta maaf kepada Pak Budi. Pak Budi bergegas berdiri dan menahan bahu Dinda agar tegak kembali. Tidak apa-apa, Nak. Jangan begitu. Kalau saya berada di posisimu, memikirkan ibuku,
Saya pasti akan melakukan hal yang sama sepertimu. Karena saya tahu betapa besarnya cintamu pada ibumu, saya tidak mempermasalahkannya. Mendengar kata-katanya yang begitu lapang dada, Dinda kembali menitikkan air mata. Tolong jaga ibuku baik-baik, Om. Buatlah ibuku menjadi wanita paling bahagia di dunia. Saya berjanji. Saya mempertaruhkan sisa hidup saya untuk menjaga kebahagiaan kalian berdua. Pak Budi membalas dengan senyuman hangat dan janji yang tulus. Malam itu, untuk pertama kalinya, kami bertiga duduk dan tertawa bersama sambil makan malam. Dinda makan 2 piring penuh, sambil memuji ayam bumbu rujak buatan Pak Budi yang katanya sangat lezat, dan Pak Budi menatap Dinda dengan senyum bangga dan penuh kasih. Melihat mereka berdua, aku merasakan kebahagiaan yang paling sempurna dalam hidupku. Setelah Dinda pulang, hanya tinggal kami berdua di rumah. Pak Budi memelukku dari belakang tanpa banyak bicara. Kamu pasti sangat lelah, Siti. Terima kasih. Benar-benar terima kasih. Aku menangis bahagia di dalam pelukannya. Kini, tidak ada lagi halangan yang tersisa bagi kami. Dengan restu dari anak, akhirnya kami bisa memulai cinta kami seutuhnya. Malam itu, kami berpelukan dengan gairah dan kerinduan yang lebih dalam dari sebelum-sebelumnya. Itu bukan sekadar penyatuan fisik belaka. Itu adalah sebuah ritual yang suci dan indah untuk menyembuhkan luka satu sama lain dan merayakan awal yang baru. Aku bersandar di pelukannya dan berbisik sepanjang malam. Betapa aku mencintainya, betapa aku berterima kasih padanya, dan bahwa dia adalah keajaiban terbesar yang pernah datang dalam hidupku. Setelah menerima restu tulus dari Dinda, kehidupanku dan Pak Budi akhirnya menemukan kedamaian yang utuh. Tidak ada lagi yang menghalangi kami. Kami tidak lagi memedulikan pandangan orang lain atau merasa was-was dan hanya fokus memupuk cinta kami satu sama lain. Kami tidak meresmikan pernikahan kami di kantor urusan agama secara hukum negara. Kami hanya menggelar pernikahan siri secara agama yang sah dan sederhana. Bagi kami, ikatan sebagai pendamping hidup yang saling menghargai lebih bermakna daripada sekadar dokumen resmi. Aku tetap membuka warung lauk Bu Siti setiap pagi dan dia tetap memahat kayu di bengkelnya. Kami menjalani keseharian kami dengan tekun, namun hati kami selalu tertaut satu sama lain. Setiap pagi dia mampir ke warungku untuk menyapa hangat, dan setiap sore aku pergi ke bengkelnya untuk menyiapkan makan malam bersama. Di akhir pekan, kami berjalan-jalan berpegangan tangan, menonton film bersama, dan kadang-kadang hanya bersandar satu sama lain sambil mendengarkan musik. Hari-hari yang biasa. Tapi justru karena itulah hari-hari ini terasa begitu berharga. Tentu saja, malam-malam kami tetap membara. Gairahnya yang tak kenal lelah tidak pernah berubah, dan aku pun tidak lagi menghindar atau merasa malu akan hal itu. Sebaliknya, melalui keintiman fisik bersamanya, aku bisa memastikan setiap saat bahwa aku masih wanita yang dicintai dan masih mampu untuk mencintai. Cinta kami melampaui ikatan emosional. Penyatuan fisik membuat cinta kami semakin dalam dan kokoh. Satu musim berlalu, Dinda datang menjenguk kami dengan perut yang sudah membesar. Itu adalah kabar gembira bahwa dia sedang mengandung anak kedua. Ibu, kalau anakku laki-laki, aku mau kasih nama Budi, kata Dinda tiba-tiba. Aku dan Pak Budi saling berpandangan karena terkejut. Loh, kenapa? Bukannya harus pakai nama bapaknya? Tanyaku. Bukan, aku mau anak laki-lakiku pakai nama ayah tiri yang sudah membuat ibunya jadi wanita paling bahagia di dunia. Jadi, aku akan membesarkannya menjadi pria hebat seperti Om Budi, pria yang selalu mempercayai dan melindungi wanita yang dicintainya sampai akhir, jawab Dinda dengan senyum mengembang. Mendengar kata-kata putriku, aku dan Pak Budi kembali berkaca-kaca.
Melalui tulisan ini, aku ingin memberanikan diri berpesan kepada semua pembaca seusiaku di luar sana yang mungkin sedang mengalami luka dan kesepian yang sama denganku. Kehidupan kalian belum berakhir. Kata senja atau masa tua bukanlah berarti sebuah akhir, melainkan momen di mana cahaya bersinar paling indah dalam satu hari. Kumpulkanlah keberanian untuk bangkit dari kesedihan kehilangan orang yang dicintai, pengorbanan masa lalu demi membesarkan anak-anak, dan kesendirian yang menyiksa. Jangan menyerah pada kebahagiaan kalian sendiri hanya karena takut akan pandangan dan stigma masyarakat mengenai usia. Kalian sangat berhak untuk mencintai dan dicintai. Terkadang kalian mungkin menghadapi penolakan dari anak-anak dan disalahpahami oleh orang sekitar. Tapi ketulusan pada akhirnya akan tersampaikan. Ketika kalian menunjukkan diri kalian yang benar-benar bahagia, orang-orang yang mencintai kalian juga akan mengerti dan merestui pilihan kalian. Aku juga dulu berpikir bahwa takdirku adalah hidup dalam kesepian selamanya. Tapi aku memberanikan diri, dan aku bertemu dengan orang yang memberiku senja terindah dalam hidupku. Sekarang, kami saling menyembuhkan luka satu sama lain dan mengisi hari-hari dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Jadi, jangan takut untuk membuka pintu hati kalian. Siapa tahu, ikatan baru yang akan menyinari keseharian kalian yang kelabu sudah menunggu tepat di luar pintu itu. Aku dengan tulus mendoakan agar sisa hidup kalian bersinar lebih panas dan bercahaya melebihi masa muda manapun. Bagaimana tanggapan kalian tentang kisahku hari ini? Cerita ini memang diangkat dari kisah nyata yang kualami sendiri, namun sebelumnya aku ingin menegaskan bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk mencemarkan nama baik individu tertentu. Cerita ini dibuat dengan tujuan berbagi nilai moral dan pelajaran hidup yang universal. Sebagian konten telah diadaptasi untuk keperluan cerita dan segala penilaian kembali pada kebijaksanaan para pembaca sekalian. Saat menulis cerita ini dan menengok kembali hidupku, aku merenungkan dalam-dalam makna dari kata keberanian. Kita seringkali mengurung diri kita sendiri di balik angka usia, di balik peran sebagai ibu atau nenek, dan di bawah tatapan penuh prasangka dari masyarakat. Pikiran seperti cinta macam apa di usia segini, atau malu dilihat anak cucu, menjadi borgol tak kasat mata yang membelenggu diri kita sendiri. Aku pun dulu begitu. Setelah kehilangan suamiku, aku pasrah dan berpikir hidupku sudah tamat, dan sisa waktuku hanyalah untuk bertahan dalam kesepian. Namun, setelah bertemu dengan Pak Budi dan melalui konflik yang menguras emosi dengan putriku, Dinda, aku menyadari sesuatu. Kebahagiaan sejati baru akan datang ketika kita berani memutus borgol tersebut. Keberanian untuk mencari kebahagiaanku sendiri, keberanian untuk menghadapi kesalahpahaman dan menyampaikan ketulusan, dan yang terpenting, keberanian untuk mengakui diriku sebagai seorang wanita utuh yang berhak untuk dicintai. Itulah kunci yang mengubah hidupku dari hitam putih menjadi penuh warna. Kisah ini bukan sekadar bercerita tentang cinta di masa tua. Ini adalah pertanyaan bagi kita semua, tanpa memandang usia atau situasi, tentang bagaimana kita akan menjalani sisa hidup yang dianugerahkan kepada kita. Apakah kalian mengabaikan kebahagiaan saat ini karena terbelenggu oleh luka dan kesedihan di masa lalu? Apakah kalian mengabaikan suara hati kalian sendiri karena takut dengan apa kata orang lain? Hidup kita ini tidaklah sepanjang yang kita kira. Dan kita semua memiliki hak untuk bahagia di setiap detiknya. Jika cerita hari ini memberikan sedikit getaran di hati kalian, aku berharap hari ini kalian mau bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar bahagia sekarang? Dan jika tidak,
Apa yang menghalangi kebahagiaan itu? Dan bisakah aku mengumpulkan keberanian untuk melewatinya? Kehidupan kalian adalah sepenuhnya milik kalian. Tidak ada orang lain yang berhak menggantikan kalian menjalani kebahagiaan itu atau menghakiminya. Aku sungguh berharap agar seluruh sisa hari kalian dipenuhi dengan cinta dan tawa. Melalui cerita ini, aku kembali memastikan kebenaran sederhana bahwa cinta tidak memiliki tanggal kedaluarsa. Lewat sosok diriku sendiri, aku ingin memperlihatkan hak seorang individu untuk mengejar hasrat dan kebahagiaan yang sering kali tersembunyi di balik peran sosial. Banyak orang tua yang putus asa di depan dinding realitas bernama penolakan anak, tapi aku percaya bahwa komunikasi yang tulus dapat meruntuhkan tembok setebal apapun. Karakter Pak Budi melambangkan bahwa bukan syarat materi, melainkan hati yang tuluslah yang menjadi kekuatan terbesar untuk menggerakkan hati orang lain. Dan jujur saja, reaksi Dinda mungkin merupakan karakter paling realistis yang mewakili pandangan umum masyarakat kita. Bagian yang paling kuanggap penting dalam cerita ini adalah proses pertumbuhan di mana aku berani mengambil sikap demi kebahagiaanku sendiri. Aku menceritakan kontak fisik secara terbuka karena aku ingin menyampaikan bahwa hal tersebut sama sekali bukan hal yang memalukan atau tabu dalam cinta di masa tua. Pada akhirnya, kunci dari setiap hubungan adalah kejujuran dan pengertian. Itulah yang ingin kugambarkan melalui konflik dan rekonsiliasi kami. Aku tidak merasa bahwa aku dan Pak Budi telah mencapai akhir bahagia, happy ending yang sempurna. Kami hanya baru saja berdiri di garis start yang baru untuk menjalani realitas hidup bersama-sama. Cerita ini kutulis dengan harapan bisa menjadi penghibur bagi seseorang dan menjadi keberanian bagi orang lain untuk merefleksikan kembali hidup mereka. Jika kalian merasakan empati yang mendalam terhadap cerita hari ini, atau jika ada kenalan kalian yang sedang menghadapi dilema serupa, silakan bagikan pemikiran dan pengalaman berharga kalian di kolom komentar. Satu kalimat hangat dari kalian bisa menjadi keberanian dan penghiburan yang luar biasa bagi orang lain. Dan jika kalian ingin terus mendengarkan kisah-kisah kehidupan lainnya dari channel kami, jangan lupa tekan subscribe, like, dan nyalakan notifikasi.